Ya saudara, kembali lagi dalam Sapa Jambi, masih bersama Ibu Hilda ya Bu ya. Tadi di segmen sebelumnya kita membahas tentang di bidang elektronika. Dan ada juga pencapaian diciptakan oleh mahasiswa Politeknik Jambi di bidang ini, yaitu bisa menghasilkan solar cell yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya penerangan pastinya ya Bu ya. Kira-kira nih selain menciptakan alat penerangan yang membantu warga-warga desa, apalagi nih Bu pencapaian yang dihasilkan oleh mahasiswa? Kalau untuk listrik lebih kepada tadi saya bilang mobil listrik, motor listrik ya, itu juga lebih kepada instalasi listriknya ya, seperti itu. Lebih karena listriknya Politeknik Jambi ini dia mengarah ke pembangkit sebetulnya, ke pembangkit listrik ya. Jadi lebih kepada bagaimana menghasilkan sumber energi sebenarnya, sumber energi. Makanya lebih inovasinya lebih kepada arah situ. Jadi kalau untuk mengoptimalkan alat-alat mesin tadi yang sifatnya manual, itu kita listrik belum terlibat di arah situ. Tetapi justru yang terlibat itu adalah elektronika sebenarnya. Karena elektronika kita ini dia sistemnya capaian profil lulusannya itu sistem otomasi. Nah, contohnya kemarin kami dengan Perkim ya, dengan Perkim, dengan Pemkot itu kan ada lampu jembatan di Makalam, itu ada beberapa lampunya yang mati. Kemarin oleh Pak Wali Kota, Pak Pasa, kami diminta untuk memperbaiki. Nah, sebenarnya tantangan buat kami waktu itu, bisa nggak Politeknik Jambi untuk memperbaiki lampu ini katanya. Karena mereka bisanya beli, saya nggak mau beli, perbaikin. Ya Alhamdulillah, kami perbaikin Bu Suci waktu itu hidup. Jadi ada berapa lampu yang waktu ada 10 lampu, 10 juga lampu ya, yang kita perbaikin dan dia hidup. Maksudnya kita makasih ya sama Pak Fasya, berarti dia melihat peluang mahasiswa untuk bisa lebih tepat guna untuk menerapkan ilmunya di lapangan, dan salah satunya tadi lampu di Makalam berhasil untuk dihidupkan. Karena kalau dibeli lagi pemborosan juga ya Bu ya. Nah pastinya ini apalagi agenda Ibu selanjutnya nanti hari Kamis. Itu akan meresmikan atau bagaimana? Jadi kita melakukan serah terima lagi alat pembangkit listrik di desa yang hasil dari penelitian mahasiswa dan dosen. Berarti desa-desa juga melihat bagaimana potensi mahasiswa Politeknik Jambi ya di lapangan. Dan kira-kira kedepannya ada nggak Bu rencana mengcombine dari teknik elektro ini ke teknik mesin? Mungkin untuk mesinnya bisa dayanya dihematkan, karena kan kita nggak tahu nih untuk daya kelistrikannya berapa. Jadi yang bisa kita lakukan itu otomasi ya, jadi ya dari manual menjadi otomasi. Nah ini artinya mesin sama elektronika. Nah ini yang kami lagi terapkan juga di kampus, 2 prodi ini harus berkolaborasi. Karena 3 prodi ini tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Mereka harusnya berkolaborasi, artinya mesin itu bagian konstruksinya, listrik jelas kelistrikannya, elektronika ini bagian otomasi. Sehingga kami berharap ada beberapa pilot project kami yang kami harus otomasikan itu bisa berjalan seperti itu. Tadi kan Ibu juga menyinggung sedikit tentang motor listrik, mobil listrik di Indonesia saat ini kan pemerintah untuk menghemat energi pastinya itu sudah menganjurkan untuk memakai teknologi yang berbasis listrik ini tadi. Kira-kira dari Politeknik Jambi akan menciptakan inovasi ini nggak? Karena itu kan bisa kolaborasi ya 2 prodi ini. Sudah Mbak Suci, jadi kami sudah mencoba membuat ya waktu itu dengan listriknya kita menggunakan solar cell waktu itu ya. Jadi solar cell alhamdulillah sudah berjalan, cuman karena kami kan terkendalanya itu di biaya, kan inovasi penelitian ini kan butuh biaya, butuh biaya besar, sehingga kami melakukan itu step by step, artinya sesuai dengan kemampuannya Politeknik Jambi, ataupun biasanya dosen-dosen kami mengajukan hibah ke kementerian ya. Kalau misalnya lolos, bahwa ini bisa cepat jalannya gitu. Kalau misalnya belum lolos, berarti apalagi yang harus diperbaiki seperti itu. Tahun ini kami lagi push lagi bahwa mobil listrik itu harus kita mobil listrik mobil listrik itu harus kita selesaikan.
dan juga dengan motor listriknya harus kita selesaikan. Pastinya kita tunggu ya Bu ya inovasinya siap, nanti siap. dan mungkin kita bisa bantu publikasikan apa sih pencapaian yang diraih oleh Politeknik Jambi khususnya mobil dan motor listrik ini tadi. Apalagi nanti unit bisnis akan sibuk sekali jika ini permintaannya banyak ya. Tapi kalau melihat untuk potensi di Jambi menggunakan kendaraan listrik ini, Ibu sendiri melihatnya bagaimana? Karena kondisi saya pernah pergi ke Jepang ya, melihat di sana kebanyakan kan mobil listrik ya, kecil-kecil. Mobil listrik ini kan daya kecepatannya ya yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau melihat Jambi yang konstruksi alamnya itu turun naik jalannya itu geografisnya kurang agak mumpuni ya. Jadi dia harus butuh artinya tenaga yang luar biasa supaya mobil bisa naik. Nah ini yang saya lihat mungkin untuk Jambi masih perlu untuk lebih lagi inovasi bagaimana bisa ini kan sudah ada sekarang yang dijual kan yang hibrid ya antara menggunakan bahan bakar dengan menggunakan listrik seperti itu. Pastinya butuh penelitian lagi untuk bagaimana sih penerapan kendaraan listrik ini khususnya di daerah kita sendiri di Jambi ya Bu ya, karena kita ketahui memang Jambi ini struktur geografisnya ada ketinggian, ada dataran rendah segala macam dan tadi kita sudah mengetahui lebih banyak dan lebih lengkap bagaimana sih dua prodi ini khususnya di bidang elektro dan bidang teknik mesin dan kita juga sudah ketahui bagaimana sih penerapannya di lapangan khususnya untuk pelaku usaha, ada juga untuk desa-desa yang membutuhkan daya penerangan pastinya. Dan Ibu sejauh ini sebagai Direktur Politeknik Jambi apa sih suka duka Ibu sendiri nih? Karena berbagai mahasiswa ini banyak ya tingkat mungkin terkendala di biaya dalam menciptakan suatu inovasi. Ya, Ibu jadi sendiri bagaimana? Kalau sukanya kami melihat perjuangan Politeknik Jambi ya dari dulunya kampusnya kecil terus sampai besar itu sukanya ya, artinya ada progres yang luar biasa yang dicapai sama Politeknik Jambi. Dukanya itu kami Politeknik Jambi itu masih belum dikenal sebagai perguruan tinggi vokasi. Jadi dianggap seperti perguruan tinggi yang sama dengan perguruan tinggi yang lain ya. Padahal kami adalah perguruan tinggi vokasi yang mana kami itu mencetak lulusan itu yang lebih kepada skill. Ya, lebih kepada skill sehingga kan slogan kami itu siap kerja siap saing. Nah, jadi mencetak lulusan itu pada kompetensi tertentu, misalnya anak mesin, berarti dia mampu di bidang mesin, seperti itu. Anak listrik mampu di bidang listrik, elektronika seperti itu. Begitu juga akuntansi perpajakan, bisnis digital, teknologi rekayasa perangkat lunak, pemeliharaan berat dan logistik, jadi seperti itu. Itu dukanya kami belum dikenal benar bahwa kami itu pendidikan vokasi. Nah, jadi dianggap sama gitu dengan perguruan tinggi yang lain seperti itu. Dan kalau ke mahasiswanya sendiri, dukanya itu karena kami tadi yang kebanyakan isinya anak SMK, yang dimana kan dinilai anak SMK itu kan anak-anak yang masuk SMA tuh pengen cepat kerja ya. Nah, jadi kalau kita isunya kan pendidikan vokasi ini yang masuk SMK itu kemampuan ekonomi orang tuanya kan di bawah ya kurang, masuk ke Politeknik juga niatnya biar cepat kerja sama, yaitu dukanya kadang ya mereka kami belum punya biaya dan sebagainya seperti itu. Nah itu yang ada misi kami juga bahwasanya kami harus mencerdaskan anak bangsa dengan regulasi kami, kadang kami berikan keringanan pembayaran, nah, seperti itu. Dan kami juga ada beasiswa, jadi selain beasiswa KIP yang resmi dari pemerintah, kami juga memberikan beasiswa dari yayasan seperti itu untuk anak-anak yang kurang mampu. Ya, berarti luar biasa sekali atensi dari Politeknik Jambi untuk mensukseskan anak-anak bangsa khususnya anak-anak Jambi ya Bu ya. Tidak hanya bersaing di Jambi saja tapi sudah ke kancah nasional pastinya. Dan mungkin lewat talk show kita kali ini ada harapan Ibu ke depan khususnya untuk anak-anak yang mungkin nanti bingung mau kemana arahnya karena di tahun depan tahun ajaran sekarang ya tinggal beberapa bulan lagi anak-anak pastinya akan menempuh kelulusan dan bingung mau masuk kemana
Boleh dipromosi. Baik. Ya kan ada bidang-bidang apa iya, aja jadi jurusannya? untuk masyarakat Jambi, untuk orang tua di Provinsi Jambi, jika ingin niatnya anak-anaknya untuk mempunyai bidang kompetensi tertentu dan ini cepat kerja, mungkin kami Politeknik Jambi siap untuk memfasilitasi itu. Karena dari bukti trace study kami di mana 71% itu mereka bekerja di industri, 10% itu mereka di pemerintahan, 9% itu mereka di wirausaha, dan 8% itu dan lain-lain. Artinya memang kalau mahasiswanya kuliah mengikuti aturan kami, insya Allah anak-anak itu tidak menganggur. Nah, tapi itu syaratnya. Jadi kalau tidak mengikuti, ya kami juga nggak bisa memberikan garansi lah bahwasanya bisa mereka diserap sama dunia kerja seperti itu. Pastinya sukses terus untuk Politeknik Jambi. Dan kira-kira ada penambahan jurusan nggak Bu rencananya di tahun depan? Kami ada 2 prodi baru sebetulnya, yang dari 8 yang saya sebutkan tadi. D3 adalah teknik mesin, listrik elektronika, dan D4-nya itu adalah akuntansi perpajakan, bisnis digital, teknologi rekayasa perangkat lunak, teknologi rekayasa pemeliharaan alat berat, dan teknologi rekayasa logistik. Nah ini yang 2. Jadi TAB sama TRO ini adalah 2 prodi baru, di mana prodi barunya ini yang TAB alat berat ini kami buka bekerja sama dengan UT, Unity Traktor, karena memang melihat kebutuhan di masyarakat di dunia industri ya. Kan Jambi sekarang pertambangannya luar biasa, dan kami juga melihat tren daripada anak-anak mesin ini banyak juga yang bekerja di alat berat. Sehingga waktu itu UT dan Pojam berkomitmen bekerja sama membuat prodi itu. Dan prodi TR logistik, di mana kan kita sudah masuk ke dalam zamannya era globalisasi, zamannya digitalisasi ya, di mana semua itu pembelian berdasarkan online ya, pembelian penjualan online, dan membutuhkan sumber daya yang mampu melakukan rekayasa teknologi logistik, artinya meletakkan barang-barang itu sebagaimana mestinya. Dan ini prodi yang kami melihatnya ini prodi untuk masa depan, karena kan kita sudah masuk ke dalam konsep digitalisasi seperti itu. Pastinya banyak sekali yang kita ketahui dari Politeknik Jambi ini, apalagi ini sangat membantu sekali untuk perkembangannya di masyarakat ya Bu ya, dan kita harapkan berbagai jurusan di sini makin banyak diminati oleh anak-anak Jambi, pastinya bukan hanya anak Jambi saja tapi luar Jambi ya Bu ya. Jadi sukses terus untuk Ibu Hilda beserta staf-stafnya di Politeknik Jambi. Makasih banyak untuk waktunya Ibu. Terima kasih banyak, sehat terus ya Ibu ya. Dan kita tunggu apa sih inovasi-inovasi selanjutnya yang diciptakan oleh Politeknik Jambi yang mungkin nanti akan kita informasikan juga untuk masyarakat banyak. Dan saudara, demikian perbincangan kita pagi hari ini bersama Ibu Hilda ya, Direktur Politeknik Jambi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Dan akhir kata saya Suci Anissa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.